kali ini kita akan reaction tentang masalah sumpah pocong ya. Ini ada keterangan dari Kiai Holil Nafis ya. Kita akan dengarkan bersama-sama dan kita simak bersama-sama. Dan tetap masih bersama Lang Selatan. Terima kasih untuk yang senantiasa setia, senantiasa menyimak. Dan agar tidak lama-lama, kita akan langsung, ini dia reactionnya. Iya, langsung saja ini. Pak Kiai Holil Nafis ini harus menjawab semuanya. Tolong cerahkan kami, Pak Kiai, gitu ya, mengenai ritual sumpah pocong ini dan juga mungkin menjawab juga mengenai mubahalah tadi. Saya ingin menyampaikan di luar persoalan hukum acara atau hukum positif kita. Saya ingin melihat dari Islam bahwa sumpah itu memang macam-macam dalam Islam. Ada sumpah untuk memastikan bahwa itu tidak benar tuduhan orang lain. Qasam atau yamin atau half dalam bahasa Arabnya. Ada sumpah untuk memastikan bahwa antar dua yang berbeda pendapat ini masing-masing merasa benar. Sehingga nama mubahalah. Ada sumpah yang memang itu tuduhan suami istri bahwa dia berzina tapi tidak ada saksi. Itu disebut sumpah li'an. Yang pertama yang saya ingin sampaikan ketika sumpah pocong kasus ini. Sama dengan sumpah-sumpah yang lain saya pikir dengan menyebut nama Allah. Yaitu billahi wallahi tallahi. Maka dengan menyebut ba, ta, dan waw itu dengan nama Allah atau sifat Allah itu disebut dengan sumpah. Maka abang boleh saya koreksi bang. Kalau sumpah itu dalam Islam harus sumpah dengan menyebut nama Allah. Falyahlif billah au liyasmut. Kalau kita bersumpah, bersumpahlah dengan nama Allah, sifat Allah, atau kita nggak usah bersumpah. Jadi kalau dalam Islam, ya meskipun abang merasa banyak orang sudah melanggar dengan sumpahnya, tetap juga sumpah jabatan, dikasih Al-Quran atasnya juga masih melanggar, tapi jangan sampai pindah sumpahnya dengan sumpah selain Allah. Kemudian sumpah pocong itu disebut dalam tradisi fikih namanya at-taghlid fil yamin. Memperberat, secara psikologis di dalam sumpah. Sehingga ketika orang bersumpah billahil aliyil azim alladzi ya'lamu sirra wa akhfa. Artinya menyebut nama Allah dengan sifat Allah dengan keagungan Allah itu kemudian bersumpah itu untuk memperkuat bahwa sumpah ini benar-benar sakral. Kemudian diakomodir di dalam bentuk kearifan lokal menjadi sumpah pocong. Nah, sumpah pocong itu di Sampang namanya dimadekan. Di Madekan, di Sampang itu Madura, orang yang tuduh-tuduhan, sihir-sihiran, tidak menemukan bukti, kemudian datang ke Madekan kalau di Sampang, kemudian dengan cara dibungkus, kemudian bersumpah. Di sini memang ada orang mengatakan setelah sumpah mati. Tidak, kalau di dalam Islam itu fanaj'al la'natullahi 'alal kadzibin, laknat Allah kepada orang-orang yang bersumpah. Jadi laknat itu bisa mati, bisa sengsara seperti abang sampaikan, hidupnya tidak baik, itu adalah laknat. Bagi orang beriman, laknat Allah itu adalah sesuatu yang sangat berat. Tidak ada yang lebih berat di dunia ini kecuali laknat Allah. Maka sumpah ini bagi orang yang beriman adalah paling tinggi. Makanya boleh saya menghimbau, ketika proses pengadilan itu masih bisa berjalan dengan baik, dan kemudian bisa dibuktikan dengan bukti yang baik, tolong diantara jangan sampai sumpah yang tadi abang bilang mubahalah. Ketika Rasulullah SAW itu menyampaikan tentang keterutusannya dan Allah Maha Esa, orang tidak percaya, tapi tidak bisa saling membuktikan. Sudah, nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum summa nabtahil fa naj'al la'natullahi 'alal kadzibin. Ayo kita kumpulkan keluarga kita. Ayo kita kumpulkan dan kita bersumpah laknat Allah bagi orang-orang yang bohong. Itu mubahalah bagi orang yang bohong. Jadi polanya itu ya pola dengan pocong, pola dengan Al-Quran taruh di atas itu at-taghlid fil yamin di dalam hal. Tapi ada at-taghlid fil yamin dalam ucapan dengan menyebut nama Allah dan sifat-sifatnya. Nah, saya pikir dalam konteks ini ketika dalam pengadilan itu berjalan dengan baik, kemudian bisa dibuktikan dengan baik, bisa berjalan dengan baik, saya pikir pengadilan saja. Sumpah itu ya jangan dulu dilakukan. Saya khawatir karena tadi gengsi, karena tadi juga mempertahankan dirinya yang berbuat salah, tapi seluruh keluarganya, keturunannya menjadi celaka. Dan kita tidak menginginkan itu sebagai bangsa Indonesia. Kalau konteks Sakatatal Pak Kiai sudah melakukan? Saya pikir ini bukan sumpahnya sumpah sendiri. Dalam konteks itu dia kan tidak melaknat siapa-siapa. Bahwa dirinya, itu dalam Islam namanya al-yamin al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yamin 'ala man angkar. Bagi orang yang menuduh, dia harus membuktikan dengan
dalil-dalil fakta-faktanya. Wal yamin alaman angkar, bagi orang yang tertuduh itu kok enggak di dalam Islam kurang dikenal pembuktian terbalik. Tapi yang dikenal adalah cukuplah bersumpah bagi orang yang dituduh. Karena apa? Saya dituduh dengan sesuatu, naudzubillah, dengan sesuatu mamanya. Kemudian saya akan membuktikan apa bahwa saya tidak. Maka cukup saya bersumpah bahwa saya tidak melakukan sesuatu. Umpamanya dengan pakai pocong itu kan dibungkus kain kafan, artinya pocong. Kemudian dengan Al-Quran itu kan pola at-taqlid. Tapi pada intinya adalah orang yang bersumpah karena menolak dirinya itu adalah dituduh dan mengatakan tidak benar. Kemudian orang yang menuduh itu yang memberikan bukti-buktinya. Cukup di situ. Kalau sumpah pocong yang kemarin saya saksikan, ya saya pikir adalah sah-sah saja menggunakan billahi, dengan demi Allah, dan akhirnya Allahu Akbar. Saya melihat redaksinya, saya tidak melihat tidak ada penyimpangan pribadi. Ya, ini bukan MUI, karena MUI bukan memutuskan itu. Saya pendapat saya pribadi, dan saya adalah pimpinan di MUI. Pendapat saya pribadi menyatakan sumpah kemarin ya sah-sah saja dengan menyebut nama Allah, demi Allah, dan seterusnya. Tapi soal nanti menuduh seseorang, saya tidak hal itu. Tapi saya melihat sumpahnya dengan menyebut nama Allah. Soal menuduh seseorang, kemudian umumnya mengatakan seseorang dengan sesuatu, saya tidak menilai dalam hal itu. Karena saya tidak punya kapasitas. Tapi sumpahnya dengan menyebut nama Allah, kemudian dia menyatakan dirinya tidak terlibat, saya tidak melakukan, itu sudah cukup sebagai pembebas dirinya di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Kalau dia tidak terlibat. Tapi itu bukan mubahalah. Karena mubahalah langsung dia modelnya. Gini ya Kang, yang saya agak heran sekarang, hampir nggak ada sesuatu itu yang sakral. Ini kritik saya kepada yang kemarin gitu. Karena mungkin orang foto-foto, orang gitu loh. Bahkan akad nikah yang katanya Profesor Nazaruddin Umar itu Imam Besar Istiqlal menghadiri pernikahan atau menjadi mak comblang pernikahan, ganjarannya sama dengan membangun masjid. Kira-kira itu. Sekarang pernikahan nggak ada yang sakral, semua main HP. Makanya kalau ada sumpah pocong lagi, tolong jangan ada yang main HP, semua jadi sakral itu loh. Tapi itu sumpahnya aja. langsung ke Ta'ala itu sakral itu. Iya. Terima kasih banyak. Saya pikir gini, persoalan sakral itu saya setuju dengan Bang Ejo. Artinya kita yang harus mendidik kita, tapi bukan berarti sumpahnya yang salah. Tetapi perilaku kita, saya saja sebagai umumnya ustadz atau kiai, orang ketemu itu kadang-kadang kita ngomong baik-baik ditarik hanya untuk mau foto. Itu kan persoalan perilaku kita di media sosial gitu ya. Tapi tidak berarti mengubah sakralnya sumpah. Oleh karena itu kalau sumpah sambil canda-canda, apalagi diliput begitu, akhirnya yang memang menjadi konsumsi publik, bukan sumpah yang sebenarnya. Oleh karena itu ketika sumpah sama dengan sumpahnya itu ala niyatul mustakhlif, niatnya orang yang menyumpah. Siapa yang menyumpah dia? Kalau dia yang sumpah sendiri ya niatnya dia sendiri. Kalau di pengadilan tadi adalah sumpahnya hakim yang menyumpah terhadap para pihak yang berperkara. Terima kasih banyak Pak Kiai Holil Sakatata, Ibu Titin. Terima kasih banyak Mbah Tejo, Bang Egy Sujana, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Bang Egy, terima kasih banyak. Mbak Pitra juga terima kasih juga untuk kepada Pak Raden yang sudah bergabung bersama kami di Catatan Demokrasi. Kita nantikan nanti bagaimana akhir dari kasus ini. Semoga prosesnya juga cepat selesai. Sangat natal ya. Oke, saudaraku semuanya, itu tadi penjelasan seputar sumpah pocong ya dari Kiai Holil. Dan terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa lagi.